Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah pembukaan catur bernama Stafford Gambit. Langsung ke permainan. Di sini, kita memegang buah hitam. Dan permainan diawali dengan putih pion E4. Kita pion E5. Putih kuda F3. Kita kuda F6. Lalu kuda kali pion. Kita kuda C6. Kuda kali kuda. Dan kita pion kali kuda. Posisi ini, kedua gajah kita sudah terbuka dan kuda kita juga sedang mengancam pion E4. Lalu, untuk mengamankan pion E4, putih memiliki 3 opsi. Yaitu, kuda C3. Bisa juga pion D3. Atau pion maju ke E5 mengancam kuda. Kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita mulai dari kuda C3 melindungi pion. Kita balas saja gajah C5 mengontrol petak D4 dan juga menyerang pion F2. Kalau putih gajah C4 menyerang pion F7 dan juga persiapan rokade. Maka kita korbankan gajah memakan F2 skak. Raja kali gajah. Kita menteri D4 skak. Setelah raja mundur, maka kita makan gajah dengan menteri. Keunggulannya adalah, putih tak dapat lagi melakukan rokade. Atau saat gajah C4, kita juga bisa memainkan gerakan lain. Yaitu membawa kuda ke G4 menekan pion F2 dua kali. Lalu putih rokade. Kita bawa lagi menteri ke H4 ancaman skakmat di petak H2 dan juga menambah tekanan pada pion F2. Tentu langkah terbaik putih adalah pion H3 menghindari skakmat. Lalu kita kuda kali pion F2 mengancam menteri. Jika menteri F3 mengancam skakmat di petak F7, kita makan lagi pion H3 double skak. Raja H1. Kuda kembali ke F2 double skak. Raja G1. Dan menteri H1 skakmat. Oke, kita kembali saat kuda ke G4 menekan pion F2 dua kali. Tadi, putih menjawab dengan rokade dan hasilnya kita skakmat. Sekarang bagaimana kalau menteri ke F3 ancaman skakmat? Kita jawab saja kuda lompat ke E5 menyerang menteri, gajah, dan juga melindungi pion F7 dari ancaman skakmat. Lalu menteri E2 melindungi gajah. Kita menteri H4. Putih rokade. Gajah G4 menyerang menteri. Pion tak dapat menutup karena terpaku gajah. Langkah satu-satunya adalah menteri ke E1. Dan kita makan gajah secara gratis. Atau, setelah menteri H4, putih tidak melakukan rokade. Tapi pion G3 mengancam menteri terlebih dahulu. Di sini, kita dorong saja menteri ke H3 menghambat rokade putih. Lalu putih pion D3. Kita gajah G4. Menteri D2. Dan kita kuda F3 skaster. Kita kembali ke awal saat gajah ke C5. Tadi, putih juga gajah ke C4. Sekarang putih memajukan pion H3 menjaga petak G4. Kita lanjut pion H5. Putih gajah E2 persiapan rokade. Lalu kita bawa lagi menteri ke D4. Putih rokade. Dan kita kuda G4 mengorbankan diri. Jika putih pion kali kuda. Kita pion kali pion. Gajah kali pion. Kita menteri E5 ancaman skakmat di petak H2. Pion G3. Menteri kali pion skakmat. Atau, setelah pion kali pion. Putih memajukan pion G3 terlebih dahulu. Kita menteri E5 menyerang pion G3. Raja G2 melindungi pion dan juga membuka jalan benteng ke H1. Idenya, agar ketika kita menteri H5, maka benteng H1. Kita menteri kali benteng. Menteri kali menteri. Benteng kali menteri. Raja kali benteng dan tentu putih sangat unggul. Oke, jadi setelah raja ke G2. Yang harus kita lakukan adalah mengorbankan gajah sekali lagi dengan memakan pion F2. Jika benteng kali gajah, maka menteri H5 ancaman skakmat. Benteng F4. Menteri H2 skak. Raja F1. Menteri kali pion. Gajah kali pion.
Benteng H1 skak. Raja E2. Benteng kali menteri. Raja kali benteng. Dan kita menteri kali benteng. Tentu di sini kita sangat unggul. Baik, kita kembali. Tadi putih memakan gajah dengan benteng. Sekarang bagaimana jika putih memakannya dengan raja? Tentu benteng H2 skak. Raja E1. Menteri kali pion skak. Benteng menutup. Dan menteri kali benteng skakmat. Atau jika setelah benteng H2 skak. Raja ke E3. Maka menteri G3 skak. Raja D4. Kita gajah E6. Pion D3. Kita pion C5 skak. Raja kali pion. Menteri D6 skak. Raja B5. Pion A5. Pion A3. Dan menteri C6 skakmat. Oke kawan-kawan. Kita kembali ke awal permainan, di mana saat kuda sedang mengancam pion E4. Tadi, yang kita bahas adalah kuda ke C3 melindungi pion. Sekarang, bagaimana kalau putih pion D3? Di sini, kita lanjut gajah C5. Putih gajah G5 mengepin kuda. Kita buat langkah brilian dengan kuda kali pion E4 membiarkan menteri kita dimakan gajah. Setelah gajah kali menteri, kita gajah F2 skak. Raja hanya bisa ke E2. Dan kita gajah G4 skakmat. Atau saat kuda mengorbankan diri, putih tidak memakan menteri. Melainkan memakan kuda dengan pion. Lalu kita lanjut gajah F2 skak. Jika raja makan gajah, maka menteri akan hilang. Jadi, raja harus ke E2 agar tetap melindungi ratunya. Kita lanjut gajah G4 skak. Langkah paksa raja kali gajah. Dan kita makan menteri secara gratis. Kembali lagi saat kuda kali pion. Putih tidak memakan menteri ataupun kuda. Tapi memundurkan gajah ke E3. Kita makan saja gajah dengan gajah. Pion kali gajah. Menteri H4 skak. Pion G3. Kuda kali pion. Pion kali pion dan menteri kali benteng. Oke, kita kembali. Tadi gajah ke G5 mengepin kuda. Sekarang bagaimana jika putih pion H3 mengontrol petak H4? Di sini kita akan rugi jika mengorbankan kuda memakan pion E4. Karena pion kali kuda. Gajah kali pion skak. Raja E2. Dan gajah kita tak dapat melakukan skak di petak G4. Jadi, setelah pion H3, kita majukan saja pion H5. Putih gajah E2 persiapan rokade. Kita bawa menteri ke D6. Putih rokade. Kita gajah kali pion H3. Pion kali gajah. Lanjut menteri G3 skak. Raja H1. Menteri kali pion skak. Raja G1. Kita gajah D6. Pion F4. Kuda G4. Gajah kali kuda. Menteri G3 skak. Raja H1. Dan pion kali gajah open skakmat. Kita kembali ke gerakan terakhir, putih mengamankan pion dengan memajukannya menyerang kuda. Di sini, kita bawa saja kuda ke E4. Pion D3 menyerang kuda. Kita gajah C5. Pion kali kuda. Kita gajah kali pion skak. Raja E2. Lanjut gajah G4. Dan kita akan mendapatkan menteri. Atau jika saat gajah C5, putih memajukan gajah ke E3. Kita makan saja gajah dengan gajah. Pion kali gajah. Menteri H4 skak. Pion G3. Kuda kali pion. Pion kali kuda. Dan kita menteri kali benteng. Langkah lain putih saat kuda ke E4 adalah pion D4. Kita balas saja menteri H4 ancaman skakmat. Langkah normal pion G3. Kita kuda kali pion. Pion kali kuda.
Menteri E4 skak. Menteri E2. Dan kita menteri kali benteng. Demikianlah pembahasan dari saya. Dan jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.